Kami dari kampus STKIK Persada Katolik Setia Sintang ingin melakukan wawancara untuk guru di SMK Bina Kusuma II. Baik, perkenalkan, nama saya Alberta Indarina dari Prodi Pendidikan Komputer semester 3, dan teman saya, perkenalkan, nama saya Widya, sama Pendidikan Komputer juga semester 3 kelas A. Ibu, kami sebelumnya minta Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Emilia Arianti. Ini Ibu ditugaskan sebagai anggota kurikulum oleh sekolahnya. Ini ada Ibu Hermawati. Ibu di sini sebagai kajur rekayasa perangkat lunak atau disebutnya. Ibu izin bertanya, bagaimana profil sekolah dan jurusan ini? RPL. Profil sekolah itu maksudnya yang kayak bentuk gambaran atau? Kalau profilnya kan tadi ada di situ ya, di depan itu profil sekolah kita. Yang ditanyakan ini profil yang seperti apa? Latar belakang kenapa Pak RPL gitu kan? Mungkin boleh saya sendiri jawab ya. Nah, pertama kalau di Melawi sendiri itu kan, kalau jurusan di sekolah-sekolah di SMK itu ada TKJ. Nah, beberapa sekolah itu membuka TKJ. Nah, kita kan melihat lagi perkembangan teknologi yang ada saat ini. Ternyata mungkin lebih banyak itu nanti ke depannya kalau untuk pekerjaan itu lebih lagi ke RPL. Makanya itu SMK ini membuka jurusannya RPL, rekayasa perangkat lunak. Pertanyaan yang kedua, apa kurikulum yang digunakan di SMK ini sekarang? Kalau untuk kurikulum kita pakai ada dua. Untuk kelas 11 dengan 12 itu masih memakai kurikulum K13. Dengan kelas 1 itu memakai kurikulum Merdeka. Yang ketiga, apa kendala dalam menerapkan kurikulum saat ini? Yang K13 atau kurikulum Merdeka? K13. Kalau yang K13 itu karena udah berjalan cukup lama, itu tergantung lagi dari guru-gurunya apakah memiliki kendala atau tidak. Tapi kalau untuk kurikulum yang baru, terutama kurikulum Merdeka, itu masih penyesuaian baik dari gurunya maupun siswanya. Karena kan banyak itu ini guru-guru itu harus mengisi berbagai aplikasi dan materi-materi di dalam Merdeka Mengajar. Terus kita harus membuat modul juga. Kalau kayak K13 kan udah kita bisa beli buku dari luar, gunakan itu di siswa. Berapa jumlah siswa-siswi di jurusan saat ini? Jurusan RPL apa? RPL dari kelas 10 sampai ke kelas 12. Untuk kelas 10 itu ingat saya itu ada 13 siswa. Untuk kelas 11 13. Untuk kelas 12 itu ada 22 siswa. Bu, apakah sarana dan prasarana sudah sesuai dengan jumlah siswa? Sekarang sih karena sarana dan prasarana itu kan tidak terlalu digunakan juga yang untuk RPL, mencukupi sih sesuai ya untuk sarana dan prasarana untuk yang RPL ya. Bagaimana metode Bapak Ibu dalam mengajar di lab? Apakah sesuai dan terfokus pada modul? Untuk kita tidak terlalu fokus ke modulnya. Kadang kita keluar dari modulnya untuk praktekkan ke anak-anak. Karena kan RPL ini untuk pelajarannya kan udah ke pemrograman ya. Jadi kita tidak terlalu fokus, kita kadang mempraktekkan anak-anak di luar modul. Mungkin gini, kayak kalau misalnya kurikulum K13 itu kan memang ada buku-buku tertentu. Nah, kalau misalnya kita lihat buku dari penerbit mana gitu kan yang membuatnya, kita lihat lagi apakah ini cocok nggak dengan siswa materinya. Jadi tidak fokus pada modulnya. Sementara kalau kurikulum Merdeka itu dikhususkan lagi guru yang memilih materinya apa. Jadi kita dikasih kebebasan nanti untuk kelas 1 kita lihat latar belakang siswanya lagi gimana kemampuannya, nanti materinya tentang ini. Tidak harus sama kayak kelas 12.
Media pembelajaran apa yang digunakan Bapak Ibu dalam pembelajaran produktif? Medianya biasanya kita dari YouTube. Itu dia. Ya. Sosial media lah ya. Bisa juga tambahkan jadinya kalau yang RPL untuk yang kelas 11 kan dia udah lebih banyak ke programnya. Nah itu biasanya medianya itu disamakan depannya. Nanti gurunya sendiri yang memberikan ini loh materinya. Bisa juga dari gurunya yang menjelaskan atau ini kita lihat juga dari YouTube. Kalau untuk yang kelas 1 kurikulum merdeka ini mereka kita masih sering pengenalan dulu komponen dari komputernya. Biasanya sih CPU-nya itu ada yang tidak dipakai dalam itu, yang memang tidak digunakan atau tidak diperhatikan itu mereka dibawakan ke dalam kelasnya. Bagaimana solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala yang dialami siswa saat praktik? Solusi ini masalah yang apa ini? Untuk siswa yang dialami siswa saat misalnya kalau kayak ada kendala kayak kekurangan Oke, kalau untuk kekurangan unitnya ya, kita bisa pinjam ke guru untuk bisa praktekkan dan ke guru untuk kekurangan unitnya. Apakah selalu diadakan evaluasi dalam pembelajaran produktif? Ya, kalau untuk pelajaran kedua itu setiap misalnya habis materi kita ada kayak tugas atau kita membuat pelajaran dari siswa berdasarkan tujuan pembelajaran. Kalau dari itu dilakukan evaluasi. Jadi kalau untuk siswa poin kurang, kalau gurunya misalnya ada waktu kosong, biasanya anak-anak itu diberikan jam tambahan. Atau dibiarkan aja nih misalnya siswanya kalau di luar jam pelajaran mereka mau meminta jam tambahan atau bertanya itu bisa silakan kita ke kantor atau kolegnya. Sejauh apa kerja sama jurusan dan sekolah ini dengan DU dan di kabupaten? Iya. Dan ini instansi ya? Iya. Dan di kabupaten mana saja para siswa dan siswi melakukan magang? Kita nggak ada di kabupaten luar sih. Iya. Tapi apa tadi? Kerjasamanya? Kalau kan RTL ya, nanti harus dari RTL itu kan itu yang benar-benar nanti sama dengan RTL itu biasanya belum ada yang dengan RTL, tapi kalau dari sekolah ini menjadi kerjasamanya itu seperti kayak ke toko-toko komputer, misalnya komputer atau nanti anak-anak itu bisa belajar nih, saya tidak hanya belajar pemrograman sekolah, mungkin nanti depannya mereka juga bisa belajar di bagian komputer. Jadi kalau magang itu masih di dalam laut itu Dalam laut, nggak ada yang keluar dari laut, tapi harus sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Maaf juga sudah mengganggu. Terima kasih. Maaf juga kalau ada kurang jawabannya dari kita sebagai kajian dan kurikulumnya. Iya, sudah cukup. Selamat siang adik-adik. Siang. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mau diwawancara kami pada siang hari ini. Sebelumnya adik-adik boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Kristina Senia Serina, biasa dipanggil Kristin. Saya dari kelas 12 RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Agustina Mananggraini, kelas 12, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama itu, apa alasan kalian memilih sekolah di SMK daripada di SMA? Kalau saya lebih karena jurusannya Hanya lebih ke komputer, karena saya memang mau belajar ya. Kalau saya sih karena kenapa memilih SMA daripada SMK daripada SMA, karena di SMK ini kita dapat memilih
jurusan yang kita mau, terus kita udah bisa mendalami, dan setelah tamat dari SMA kan bisa langsung kerja gitu. Dapat kerjanya lebih mudah daripada yang SMA. Punya pengalaman juga. Iya. Lalu, kenapa kalian memilih jurusan ini? Rekayasa Ternak. Ya, seperangkat lunak. Kalau saya sih ya, bisa memahami komputer tuh gimana sih, nanti kan segala bisa belajar tentang Microsoft, segala Excel atau Word gitu kan. Kalau udah kuliah kan nanti pasti belajar kayak itu semua. Terus saya sama. Nah, Sama ya. terwakilkan oleh saya. Lalu, apa yang menjadi kekurangan dan kendala saat proses belajar di lab? Yang tadi kekurangannya itu komputer. Komputernya Iya. masih kurang. Masih kurang. Ya. Masih ada yang rusak atau Ya, banyak yang udah rusak sih. komputernya. Lalu, metode belajar apa yang digunakan guru ketika mengajar di kelas? Kurikulum 2013. Ya lebih ke materi daripada ya. Kayak hari ini kalian materi juga? Iya, materi. Ya materi. Meskipun ada pelajaran tujuannya tapi lebih ke materi. Lalu, seberapa jauh pemahaman kalian tentang pembelajaran produktif atau pelajaran kalian pada saat ini? STL? Bisa memahami apa itu komputer di dalam komputer, di dalam CPU-nya lah, komponen-komponen dalam CPU-nya, perangkat lunaknya apa gitu kan. Iya, dasar-dasarnya gitu ya. Iya, dasar-dasar dari komputer itu ya. Berapa kali kalian biasanya itu praktek dalam satu minggu? Sekitar 2 kali dalam seminggu. Iya. 2 kali gitu. Karena lebih ke materi. Lebih banyak materi gitu. Iya. Iya. Karena kalau mau praktek pun waktunya kurang. Kecil. Nah, saat praktek itu praktek apa saja yang sudah dilakukan selama pembelajaran kalian? Bongkar pasang CPU. Bongkar pasang aja. Iya. Bongkar pasang CPU. Terus belajar menghidupkan CPU. Iya, Ya, nggak sampai sih? bisa. Kan pertama kan dibongkar dulu tuh semuanya. Dibongkar dari yang paling intinya lah, dari segala prosesor. Kayaknya nggak sih? Sama motherboardnya itu kan dikeluarkan semua itu. Nah dikeluarkan baru dipasang lagi itu, dipasang seperti awal. Jadinya tuh harus sampai hidup gitu, sampai bisa berfungsi lagi. Terus kabel ini juga, kabelan Nah, sudah kabel-kabel itu. untuk jaringan. Praktek-praktek materi gitu ada kan? Maksudnya Kan ada materinya tuh harus dipraktek gitu kan? tergantung dari gurunya juga. Nah, antara praktek dan teori itu lebih sering yang mana digunakan? Materi. Lebih sering materi. Nah, yang terakhir nih, apa harapan kalian setelah lulus dari SMK ini? Kalau saya kuliah mungkin sambil kerja juga. Kalau saya sih kerja sambil kuliah. Kuliah. Iya. Karena kan belum dapat pengalaman pas magang bekerja jadi Ada masalah. Ada siap. Baik, sekian wawancara kita siang ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. terima kasih juga telah berkunjung di SMK Bina Kesehatan. Iya.